Para pendengar yang setia, selamat datang di pentas musik sekarang yang kami Halo, senang bertemu kembali lagi. Ini dengan Mr. Google. Sebelumnya, ada saudari saya perempuan. Kalau sekarang, dengan saya menemani Anda untuk mengupas video paruh ke-6. Pada bagian bab 10. Baiklah, untuk video kali ini, kita akan membahas KKNT Proyek Kemanusiaan. Seperti apa proyek kemanusiaan? Tenang saja, penjelasan berikut ini akan memberikan gambaran jelas. Dipandukan dengan metode-metode, serta langkah-langkah yang akurat. Ada beberapa poin, mulai dari huruf A sampai dengan G. Sebelum kita ke sana, saya ingin mengingatkan Anda, bahwa untuk tetap menjaga kesehatan, dengan tidak panik, cemas, khawatir dan lain sebagainya, tetaplah menjaga kondisi tubuh Anda, agar tetap stabil, karena ada virus varian baru, namanya Omikron. Sementara ini dikabarkan bahwa virus ini sangat bengis dan ganas. Tetapi waspada, baiklah, kita kembali pada poin utama kita. Jadi, KKNT Proyek Kemanusiaan mengembangkan potensi mahasiswa untuk menjadi seorang perencana sosial, pendidik masyarakat, penata dan pengatur masyarakat dengan kemampuan inovasi dan memecahkan masalah atau problem solving. Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain, 1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Langsung saja, yang pertama, perlu cermati kerang struktur kurikulum berikut ini. A. Desain program hampir dipastikan. Program kerja lebih bijak jika dibuat bersama mitra dan stakeholder, tidak dibuat di balik meja yang jauh dari mitra. Maka, dalam PAR, tahap merancang program adalah to understand atau untuk memahami dimaknai sebagai suatu proses di mana peneliti dan masyarakat yang diberdayakan mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka, kemudian dikolaborasikan dengan aset-aset yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan komitmen masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang ada dalam kehidupan mereka. Mahasiswa berdedikasi untuk satu atau dua proyek utama, dengan fokus perhatikan dua poin berikut ini. Selain itu, disertai dengan kerangka pemberdayaan 4D. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada video paruh, yaitu paruh keempat. Pada intinya, 4 proses tersebut sebagai tahapan. Lalu disertai dengan develop laporan dan monitoring, untuk meninjau kegiatan yang sedang berjalan. Diharapkan, dampak yang nyata di akhir kegiatan misalnya, menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah. Selain itu, mengadaptasikan CBPR, tentunya juga mengajak kelompok marginal menjadi bagian yang sangat vital. Dan melalui proses penelitian CBPR, mereka dimasukkan ke dalam keseluruhan proses penelitian secara aktif. Sebagai subjek utama, lalu masyarakat mengidentifikasi strategi sukses. Setelah masyarakat mengidentifikasi strategi sukses, mereka memutuskan strategi apa yang ingin mereka adopsi, dan mendesain berbagai kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain untuk mengakses dan mempraktikkan strategi yang tidak umum tadi. Rancangan program tidak hanya terfokus pada menyebarkan praktik terbaik, tetapi membantu anggota masyarakat bertindak dengan cara mereka sendiri ke dalam cara berpikir baru. Melalui kegiatan nyata, pada tahap desain program ini, fasilitator dan mitra mulai merumuskan strategi, proses dan sistem, membuat keputusan dan mengembangkan kolaborasi yang mendukung terwujudnya perubahan yang diharapkan. Pada tahap ini, semua hal positif di masa lalu ditransformasi menjadi kekuatan untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan. Pada proyek kemanusiaan sangat relevan jika fokus pada sanitasi yang tidak memadai, seperti yang diharapkan WHO dan UNICEF. Perhatikan beberapa poin penting berikut ini. Jika akibat tindakan ceroboh, berdasarkan poin-poin di atas, bisa disimpulkan bahwa diperlukan kebijakan yang responsif, pemusatan pada tindakan-tindakan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas, serta konsistensi yang berkala. Selain itu, inisiatif untuk membantu sesama adalah opsi mulia yang bisa kita coba. Perlu memahami observasi menentukan program kerja. Pertama, inkulturasi tahap ini adalah mahasiswa perlu memahami dan menjadikan diri bagian dari mereka, agar masyarakat tidak muncul asumsi, sikap apatis, bahkan pengusiran. Kedua, analisis hacking adalah memilih mitra atau kelompok maupun individu yang potensial, namun tidak berdaya. Ketiga, Forum Discussion Group atau FDG skala prioritas.
Tahap ini, dengan mengadakan diskusi dengan stakeholder atau beberapa tokoh penting, bisa menjadi faktor penentu untuk kegiatan kemanusiaan. Keempat, outreach atau menjangkau mitra. Penjangkauan ini tentu proses inkulturasi dan memiliki mereka yang potensial. Sedikit orang itu baik sebagai agen perubahan, namun lebih banyak malah luar biasa booming. B. Develop perangkat. Maka, metode CBPR telah menyarankan pentingnya melibatkan partisipasi mereka yang dipengaruhi oleh isu atau masalah yang sedang dipelajari untuk tujuan ganda, menciptakan pengetahuan dan perubahan sosial. Semua mitra penelitian diperlakukan secara adil melalui pendekatan penelitian kolaboratif. Pertanyaan penelitian dibuat bersama dengan masyarakat. CBPR menekankan kolaborasi, pembagian power, dan interaksi yang dinamis antar berbagai komponen di masyarakat. Interaksi antara informasi dan pengetahuan bersifat ilmiah, kebiasaan atau pengalaman. Langkah awal mengembangkan proyek penelitian yang berangkat dari bawah ke atas, dengan prioritas utama pada komunitas yang hidupnya. CBPR dihadapkan pada tanggung jawab untuk berperan aktif dalam mengeliminasi, mereduksi bahkan menghapus ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan dalam pola relasi sosial yang terjadi. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada dalam komunitas. Lalu ada personality development atau pengembangan individu yang menjadi pribadi yang berdaya dan tangguh. Lalu berikutnya, community development atau pengembangan komunitas. Mengarah pada komunitas yang memiliki pengaruh dalam pemberdayaan. Berikutnya, institutional development atau pengembangan institusi seperti lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, pemerintahan setempat, maupun kampus, yang memiliki kapasitas untuk menjadi fasilitator. C. Developed program. Dianjurkan dosen yang terkait dengan pengembangan perangkat, merancang nilai-nilai, norma dan budaya penting apa yang disepakati, agar membentuk landasan bagi visi dan langkah pengembangan usaha yang diciptakan. Selanjutnya bagaimana cara untuk menyelaraskan nilai-nilai tersebut, dasar hukum dan norma pengembangan program. Pada tahap ini penting jika menghasilkan MOU dan SPK untuk memperkuat hubungan. Pada bagian ini mengembangkan kapasitas. Pertama, fasilitator seperti komunitas, dosen, mahasiswa ataupun mereka yang hadir untuk tujuan memperdayakan masyarakat. Tahap berikutnya inklusif dan partisipatif. Pada bagian ini, perlu perhatikan khususnya terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Agar mereka tidak mengalami seorang penyendiri atau keterasingan dari yang lain. Lalu ada kolaboratif dan power sharing. Tahap ini, bekerja sama dengan mitra atau stakeholder bisa memberikan arahan dan bimbingan. Jika mereka mengeluarkan unek-unek mereka, artinya jangan memaksa keadaan dari perspektif kita, namun kita sesuaikan diri terhadap kebutuhan mereka. Kemudian deliberatif dan negosiasi, menekankan musyawarah, yang mendorong adanya kesepakatan, regulasi, kebijakan publik yang menguntungkan mitra. Lalu berdampak perubahan, tentu tahap di mana kegiatan yang dilakukan memberikan kontribusi perubahan yang diharapkan. Perhatikan ada beberapa poin berikut ini. D. Dissemination program. Pada paru sebelumnya banyak yang mengulas tentang diseminasi program. Capaian pembelajaran, mata kuliah diseminasi program proyek kemanusiaan. Pertama, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah proyek kemanusiaan serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kedua, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi mendiseminasikan program secara mandiri dan kelompok. Ketiga, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Bahan kajian dan kemampuan akhir dapat dilihat bisa pahami dengan sesama beberapa poin berikut ini. E. Monitoring dan evaluasi program. Pada bagian ini, ada monitoring dan evaluasi program. Apa saja yang harus dilakukan? Perlu perhatikan beberapa hal berikut ini. Berikutnya juga ada bahan kajian, kemampuan akhir, serta metode pembelajaran. Pada tahap ini penting sekali untuk meninjau kembali mengenai kelebihan dan kekurangan. Dosen dapat memberikan bahan kajian monitoring pelaksanaan program, penyusunan tujuan evaluasi, penyusunan bentuk dan teknik evaluasi, pengembangan instrumen evaluasi, pengelolaan data hasil evaluasi program, penyimpulkan dan interpretasi hasil evaluasi, pengembangan rencana tindak lanjut, RTL. Bisa perhatikan ada beberapa poin penting berikut ini. F. Mengenakan laporan.
Output kegiatan KKNT menjadi tanggung jawab individu dan kelompok. Output kegiatan ini terdiri dari dua jenis, yaitu laporan tertulis berupa laporan akhir KKNT dan artikel. DPL atau dosen yang membimbing KKNT dapat mendorong mahasiswa untuk membuat artikel ilmiah yang dipublikasikan ke jurnal nasional dan internasional untuk mendukung diseminasi. Dosen yang mengajar mata kuliah proyek kemanusiaan, pengembangan laporan, dan sejenisnya dapat memberi materi soal academic writing. Materi yang diberikan dosen ke mahasiswa: cara menulis kalimat yang baku, paragraf yang baku, abstrak, membuat pendahuluan, mengelola data, analisis data, dan membuat kesimpulan. Dosen perlu melatih mahasiswa dengan kerja keras berulang agar kemampuan menulis mahasiswa tumbuh dan berkembang. Dosen juga bisa mengembangkan skill mahasiswa mentransfer laporan kegiatan harian berupa logbook menjadi laporan akhir KKNT. Kemampuan menulis sangat penting bagi mahasiswa, sehingga dosen atau DPL perlu mendorong sampai batas maksimal. DPL dan dosen yang mendampingi mahasiswa selalu mengingatkan mahasiswa KKNT untuk mendokumentasikan semua kegiatan KKNT berupa foto dengan kualitas dan angle yang baik, video dengan kualitas yang baik, logbook. 3 elemen dokumentasi ini sangat membantu mahasiswa mengembangkan laporan dan diseminasi. Kesimpulan, dosen yang terkait dengan proyek kemanusiaan perancangan program dapat memberikan fokus pada mahasiswa untuk menentukan tujuan observasi. Metode observasi: pelaksanaan observasi di lapangan, menyusun materi program, penyusunan proposal dosen yang terkait dengan mata kuliah proyek kemanusiaan, perancangan perangkat merancang nilai-nilai. Norma dan budaya penting apa yang disepakati. KKNT MBKM dengan tema proyek kemanusiaan melatih mahasiswa menjadi agen perubahan bersama mitra di desa secara sejajar tahap pelaksanaan program. Dosen memberikan bahan kajian mengelola program secara terukur, mengkoordinasi pelaksanaan program, mengkoordinasikan keberlanjutan program, tahap monitoring dan evaluasi atau MONEV, tahap diseminasi program. Dosen memberikan bahan kajian penyusunan bahan publikasi program, penentuan media, tahap penyusunan laporan. Dosen dapat memberikan bahan kajian penentuan sistematika laporan program, penyusunan laporan program, presentasi laporan. Terima kasih telah menontonnya. Semoga ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk menitipkan komentar jika ada yang perlu diskusikan. Sampai ketemu video selanjutnya.